kalian lihat, kalau di sini aku tuh gak sendirian ya. Ada satu teman aku nih di sebelahku, kenalin namanya. Kalista gitu ya. Jadi ngapain sih ya hari ini aku sama Kalista itu ngumpul. Jadi hari ini tuh aku mau nanya-nanya nih mengenai seputar novel yang barusan Kalista rilis. Jadi novelnya itu judulnya Sampai Jumpa Ibu. Penasaran kan kenapa namanya Sampai Jumpa Ibu? Jadi daripada penasaran lagi, yuk kita langsung aja tanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjelaskan novel tersebut. Langsung aja daripada lama-lama, kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa nama bukunya Sampai Jumpa Ibu nih? Terinspirasi dari siapa? Biar boleh dikasih tahu ke teman-teman, biar teman-teman pada tahu nih. Oke, jadi kenapa namanya Sampai Jumpa Ibu? Karena emang tokoh utamanya di sini tuh si ibunya. Nah, jadi terinspirasinya tuh sebenarnya dari film. Filmnya tuh film biasa sih, film keluarga yang harmonis. Tapi pesan moral yang di film itu bagus banget. Nah, kebetulan pas mau nulis novel ini, film yang ini terakhir aku tonton, jadi yang keingetnya tuh film ini. Masih keinget gitu ya? Iya. Nah, cuman kayaknya kalau buat novel cuma cerita yang konfliknya nggak terlalu kenceng, nggak kuat, nggak seru gitu. Iya, nggak seru. Nggak seru. Jadi dimodifikasi lah. Selanjutnya nanti deh. Pertanyaan kedua, yaitu novelnya ini tuh genrenya apa, boleh dikasih tahu nih? Nah, masih berhubungan sama judul tadi ya, Sampai yang Ibu. dimodifikasi itu. Nah, itu kan sebenarnya genre yang di filmnya biasa-biasa aja, kayak film keluarga biasa. Nah, di sini di novel ini dimodifikasi jadi genrenya fantasi sama supranatural. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi kayak itu ya, beda banget ya, kayak Iya, terinspirasi iya. cuma dari filmnya, terus Kalista Iya, sendiri yang modifikasi, betul, teman-teman. dikembangin lagi. Iya, biar gak bosen gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau misalnya ada supernatural sama apa tadi, fantasi itu kayak Iya, biasa aja. kayak pembacanya juga pembaca. mungkin baca 1-2 halaman males, Udah bosen. Iya. Nulisnya juga mungkin susah. Iya, butuh waktu Iya. gitu ya. Oke, setuju banget. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mau tanya nih, novel ini tuh gaya bahasanya tuh apa? Terus cocok gak sih buat anak-anak muda kayak kita nih yang masih maba-maba gitu, cocok gak ya? Oh, pastinya cocok dong, karena kan aku sendiri nih yang nulis, aku pasti tahu dong pembacanya tuh yang seumuran aku nih suka gaya bahasanya kayak gimana. Kalau terlalu baku kan pasti bosen juga. Iya, nih. benar Kayak kita yang banget. baca kayak baca buku gitu loh, kayak bukan novel, nggak ada hiburannya. Jadi bikinnya gaya bahasanya tuh sesimpel mungkin, sesantai mungkin. Iya, sesantai mungkin. Jadi pembacanya juga nggak beban pikir gitu loh. Iya. Ngebacanya jangan pas baca harus mikir lagi nih kata-katanya. Soalnya gitu. emang kebanyakan novel tuh ada yang kayak gitu, pakai majas-majas Iya. yang kayak jujur aja kalau kita baca Iya, nggak ngerti. kayak orang awam baca tuh mesti mikir ini maksudnya apa, Iya. gitu kan. udah mikir bahasanya, mikir lagi jalan Iya. ceritanya, jadi PR. Mendingan Iya. itu aja ya dia. Kalau novel kayak gitu kan jadi beban pikir, bukan hiburan. Iya, bener banget, setuju banget. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Udah gak kerasa ya 4 pertanyaan udah kita lalui. Jadi pertanyaan buat nomor 4 ini aku pengen nanya nih, boleh gak sih Kalista cerita sedikit tentang novelnya secara ringkas gitu, biar yang nonton tuh bisa tahu gitu jalan ceritanya dikit, tapi jangan spoiler banyak-banyak. Iya, ya. oke. Jadi dari judul, genre tadi ya, pasti pembaca udah penasaran nih apa nih kan? Udah penasaran banget, apalagi Iya. supernatural sama fantasi. Apa nih kan, cerita keluarga tapi genrenya gitu. Iya. Nah, jadi ini tuh ada cerita seorang perempuan, sesuai nama judulnya kan ibu gitu loh, perempuan. Jadi seorang perempuan ini punya sahabat. Kebetulan perempuan ini tokoh utamanya, namanya Irene. Nah, si tokoh utama ini, Irene ini orangnya lembut banget, penyayang keluarga, penuh kasih sayang gitu. Ibu banget deh Iya, pokoknya. dari masih muda tuh dia keibuan banget, tapi pas udah umur 20-an, hampir 25, dia masih belum nikah karena belum punya pacar, belum punya cowok yang deketin. Jadi sering dikatain kayak, ih calon perawan tua nih. Iya, susah ya, apalagi kalau sekarang mah kalau ketemu orang Iya, nanyanya nikah terus. Nah, jadi tapi si Irene ini karena orangnya rendah hati, kayak dia nggak pernah mau pusingin itu. Jadi
waktu itu dia ulang tahun. Kalau setiap ulang tahun tuh dia emang selalu ngajak temennya ini, si sahabatnya ini buat dinner. Emang udah kebiasaan setiap tahun tuh. Oh, rayain ulang tahun gitu. Iya, sama sahabatnya ini berdua. Ternyata si sahabatnya ini waktu di hari ulang tahunnya punya kejutan tuh katanya. Ternyata dia mau kenalin si Airin ini sama cowok. Oh, mau dicomblangin gitu ya ceritanya. Nah, kebetulannya lagi si cowoknya ini temen pacarnya sahabatnya. Jadi saling deket Iya, gitu, udah jadi kenal. kayak double date lah. Nah, terus jadi si pacarnya sahabat Airin ini sama cowok yang mau dikenalin ini satu universitas. Mereka mahasiswa akhir kedokteran. waduh, dokter. Iya, dokter. Nah, si calon Airin ini lagi kuliah kedokteran spesialis ahli bedah. Oh, pinter nih ya, Iya, cowoknya pinter. Jadi cowoknya ini juga nggak mau pacaran karena emang fokus belajar. Iya. Nah, pas dikenalin ternyata kayaknya pas pertama ketemu udah seret tuh mereka berdua. Udah ketemu gitu ya, cinta pandangan pertama. Udah connect. Nah, singkat cerita nih, akhirnya habis pertemuan itu mereka ketemu terus, kontek-kontekan. Akhirnya setelah beberapa lama deket gitu, si cowok nembak si Airin. Iya, nembak. Diterima nggak ya? Terima dong. Terus pas udah ditembak, nggak lama setelah ditembak itu, ya lama sih, 3 tahun ya. Oh, Pacarannya- pacarannya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya, emang pacaran mah lama ya kalau mau ke jenjang selanjutnya gitu Iya, kan ya. serius kan. Serius. Nah, udah 3 tahun pacaran, si cowok ngelamar selama perjalanan tuh mulus-mulus aja tuh. Mulus-mulus aja, terus pas nikah, akhirnya mereka berdua nikah. Nggak lama nikah, ternyata dikaruniai seorang anak. Tapi si Airin posisi masih mengandung. Waktu itu singkat cerita aja ya, biar cepet. Biar gak spoiler. Iya, biar nggak terlalu banyak spoilernya. Nah, jadi si Airin hamil gede. Ternyata waktu itu dia ada kebutuhan untuk keluar. Suaminya lagi kerja ke rumah sakit, dia mesti pergi sendiri, mesti nyebrang naik busway. Aduh, lagi Iya, hamil gede lagi padahal, hamil gede. ya. Itu ibu sama suaminya udah bilang jangan. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Dia Dia udah mandiri, iya udah mandiri gitu. Nah, jadi ternyata seperti biasanya dia kirain kayak biasa kan, tapi ya mana tahu kan orang hidup kan. Waduh, ada apa nih? Nah, Ada apa nih? ternyata waktu dia mau nyebrang lagi teleponan sama mamanya, ada mobil yang dari arah kanan dia Aduh, itu kecepatan tinggi, oleng, terus nabrak ke dia. mau nabrak. Aduh ya Tuhan, padahal lagi hamil gede. Iya, lagi hamil gede. Nah, habis itu dia langsung jatuh, berdarah semua, tapi dia masih bisa ngomong. Di situ dia minta tolong ke orang-orang buat bawa dia ke rumah sakit, tolong selamatin anaknya dulu. Iya, baru dianya gitu. Iyalah, Nah, terus udah dibawain ke rumah sakit, ternyata si suaminya nggak tahu kalau yang pasien baru datang itu astaga, itu istrinya. merinding lo dengarnya, ternyata istrinya. Ya ampun. Pas itu lagi mau jam makan siang deh kalau nggak salah. Nah, suster-suster tuh udah heboh kan, udah lari-lari semuanya mau ke ruang tindakan. Nah, si suaminya ini nanya, emang ada apa? Terus kata susternya tuh yang lewat, dia bilang ada pasien kecelakaan, ibu hamil. Si suaminya nih langsung kayak nggak tahu kenapa dia punya feeling gitu loh. Feeling kalau itu Jangan-jangan itu istrinya. Dia perasaan gak enak, terus dia ikutin dong. Dia ikut tuh, dia mau lihat, ternyata bener dong istrinya. Aduh ya ampun. Bener ternyata istrinya. Terus dia langsung minta tolong dokter seniornya dia, ahli bedah, buat langsung cepet tindakannya, langsung cepet tolongin istrinya. Ya ampun. Langsung masuk ruang tindakan operasi. Ternyata si istri udah krisis banget. Banget. Si dokter bedahnya ini yang senior, dia bilang nggak bisa nih, Nggak bisa nolongin dua-duanya. Harus pilih salah satu. Dia nanya ke suaminya ini,
kamu mau pilih yang mana, mau istrinya atau mau istrinya anaknya. Ini atau susah anaknya. banget sih, ini susah banget. Nah di situ dia mikir dong, mau nyelamatin istrinya, dia cinta juga sama istrinya, Iya. tapi kalau dia nyelamatin istrinya dia kehilangan anaknya, anak pertama lagi. Iya, ya anak anak pertama. Akhirnya ternyata di situ kan si istri ternyata kayak masih setengah sadar gitu, dia ngomong selamatin anaknya aja. Ya ampun. Jadi ya udah suaminya nurut, selamatin anaknya, ternyata dia udah nggak bisa selamat gitu. Udah ternyata abis kejadian itu suaminya trauma. Gimana nih? Trauma ngeliat cewek atau gimana? Bukan atau dong. bukan ya. Trauma Jadi, gimana? Suaminya ini kan ahli bedah kan, dia emang ahli bedah. Oh, Kerjanya ya di operasi orang. Heeh. Jadi semenjak kejadian itu dia nggak berani bedah orang lagi. Oh, Jadi dia hampir terancam dipecat karena itu. ya ampun. Iya, terus dia ngejalanin hari-harinya sendiri gitu sebagai Single father. Iya, bener. Ngurus anaknya sendiri dari kecil, dari bayi. Terus ngantar ke sekolahnya sendiri. Tapi pada akhirnya setelah beberapa tahun si Irene ini meninggal, ternyata dia ketemu sama satu cewek. Dan kebetulan ceweknya ini namanya Mita. Mita ini junior di Universitas Angga ini suaminya Irene, juniornya. Dan kebetulannya lagi mereka kerja di satu rumah sakit yang sama. Waduh, gimana gak muncul benih-benih gitu ya. Iya. Terus awalnya Angga tuh masih ragu kan mau lanjut atau enggak, tapi dia masih sayang juga sama istrinya. Iya, sama Irene itu. Susah sih emang ya. Tapi kan anaknya juga perlu butuh, pendamping. iya, butuh ibu juga. Tapi akhirnya setelah pertimbangan panjang, akhirnya mereka nikah. Tapi emang Mita ini orangnya baik, cuma dia agak pendiam aja sih, dia jarang ngomong. Nah habis itu ternyata selama mereka nikah hubungannya dingin. Nggak ada rasa si Angganya kayak mau nggak mau gitu loh, antara mau enggak tapi si Mitanya mau. Soalnya Angga masih kebayang juga sama Irene. Iya, benar. Nah terus seiring berjalannya waktu, ternyata selama 5 tahun itu Irene belum benar-benar meninggal. Waduh, gimana tuh maksudnya belum Jadi, benar-benar meninggal? Irene ini selama 5 tahun, singkatnya selama 5 tahun itu jadi kan si Angga sama Mita udah nikah di tahun ke-3 atau ke-2 Irene meninggal. Nah tapi setelah 5 tahun Irene meninggal, ternyata Irene ini selama 5 tahun itu gentayangan, belum mati. Iya, belum meninggal seutuhnya. Dia masih ngeliatin tumbuh kembang anaknya, dia masih ngeliatin kesakitan orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, suaminya. Sampai suaminya nikah dia tahu. Tapi dia tahu juga kan si Mita ini orangnya gimana. Jadi dia seneng, dia justru seneng suaminya udah punya pendamping baru. Jadi nggak mesti apa-apa tuh sendiri. Jadi dia udah seneng kan, dia bahagia, suaminya udah dapet pendamping. Nah tapi ada satu kejadian, selama 5 tahun itu dia ngeliat suaminya ini masih trauma. Selama 5 tahun itu traumanya belum hilang. Jadi suaminya ini kan udah hampir dipecat, dan di tahun ke-5 dia meninggal ini udah serius banget nih suaminya bakal dipecat. Nah jadi dia tahu itu, dia kayak ngerasa bersalah kan, dia ngerasa bersalah karena dia meninggal, suaminya jadi harus kehilangan pekerjaan, hampir kehilangan pekerjaannya. Terus ibunya juga nih, si ibu Irene-nya kayak selalu pura-pura kuat. Dia selalu pura-pura kuat gitu loh, kayak awalnya ibunya ini mau ngomong sama orang, tapi semenjak si Irene-nya meninggal dia kayak lebih pendiam, menyendiri, berubah banget deh pokoknya. Jadi dia ngerasa orang-orang di sekitarnya tuh semenjak dia meninggal, walaupun udah 5 tahun, tetap
kayak ngerasa banget kesakitannya itu loh. Masih belum bisa iya, adaptasi kehilangan si walaupun Irene. udah 5 tahun loh, walaupun Padahal 5 tahun udah lama banget. udah lama banget. Terus akhirnya pas dia lagi jalan mau balik ke rumah abunya dia, ke rumah dia, Pemakamannya. iya pemakamannya itu, di tengah jalan dia marah sama Tuhan. Kenapa maksudnya takdirnya seperti ini? Gara-gara dia meninggal, orang-orang di sekitarnya dia tuh malah kesusahan. Padahal dia udah dapet apa Iya. istilah udah meninggal, terus keluarganya tiba-tiba susah gitu semuanya. Iya, gara-gara dia meninggal, kayak sedih, terus sakit, terus jadi dia protes, dia marah. Ternyata kayak dapet reaksi gitu loh, langsung ada petir gede, langsung ada salju tiba-tiba. Kayak ngejawab dia kayak punya ngejawab banget dia, kayak langsung dia kaget dong. Ya yang kagetnya itu kalau orang udah meninggal saljunya nggak mungkin nempel di bajunya kan. Iya, nggak mungkin. Nah itu dia ngeliat ada salju nempel di bajunya dia. Oh, nempel. Nah itu terus dia heran dong, apa ini perasaannya dia doang ya? Dia pegang saljunya nyata. Nah terus Waduh. dia nggak sengaja, dia sengaja jalan nabrak orang, ngetes aja tuh ketabrak beneran atau enggak. Ternyata ketabrak beneran. Orangnya bilang gimana sih jalannya, kaget lah dia. iya kayak sengaja nabrak gitu kan. Dia kaget dong, loh kok bisa nabrak orang. Terus ternyata dia masih mikir kan, apa dia benar-benar hidup nih, masa hidup lagi beneran, Iya, gara-gara mana mungkin ya, gara-gara protes gitu masa hidup lagi. Terus ternyata singkat cerita dia datang ke dukun yang emang ada tinggal di, bukan dukun ya, dia kayak peramal gitu sih, peramal di yang ngerti bau-bau mistis lah istilahnya, di rumah pemakaman itu, rumah abu itu. Dia nyamperin ada yang salah nih kayaknya sama dia. Nah terus setelah diterawang sama si peramal ini, ternyata bener dia berubah jadi manusia. Tapi tampilan mukanya tuh tetap muka Irene. Tetap muka dia, bener-bener dia cuman nyata aja kayak dulu gitu iya. kan. Dan baju yang dia pakai, baju terakhir dia kecelakaan, Iya. tetap baju itu. Jadi si dukunnya tuh, si peramal. Nah peramalnya tuh kaget juga karena baru nemu kasus itu pertama kali selama dia jadi peramal di rumah abu itu. Nggak ada roh-roh kemarin tuh yang bisa dulu bisa hidup lagi, baru dia nih, dia kaget dong. Kok bisa, ada apa kejadian sebelumnya nih. Terus si Irene bilang dia cuma protes, terus ada petir, tiba-tiba salju nempel, dia ceritain semuanya. Si dukun, si peramal ini masih nganggep kalau itu gara-gara dia protes, gara-gara Irene protes. Akhirnya peramal ini bilang, waktu kamu jadi manusia nggak banyak, emang kamu jadi manusia tapi kamu ada waktunya, dia bilang. Ternyata Irene jadi manusia cuma 49 hari kata dukun, kata peramal itu. Sebulan lebih ya. Sebulan lebih 49 hari. Nah selama 49 hari Irene bingung dong, dia mesti ngapain, kalau ketahuan gimana dong. Mati lah itu kok ketahuan. Iya, apalagi kalau ketahuan cowoknya udah punya iya, cewek. Kalau suami itu udah punya istri, nggak enak iya, dong. Nah terus akhirnya si Irene ngejalanin hari-hari awal-awalnya dia jadi manusia, masih mikir terus tuh dia mesti ngapain, satu hari. Akhirnya dia sadar waktu dia tuh berharga jadi manusia. Akhirnya dia gak sengaja ketemu suaminya. Waduh, suaminya lihat dia tuh ya. Iya, ngeliat. Awalnya dia nggak mau ngaku, akhirnya dia ngaku. Akhirnya suaminya itu ngasih dia tempat tinggal, kasih dia tinggal di hotel, kamar hotel, kasih kartu kreditnya juga buat dia beli baju. Suaminya masih percaya nggak percaya gitu iya, nggak sih pasti? kayak masih beneran nggak Iya, ya. bener. Terus akhirnya singkat cerita, selama dia berhari-hari jadi manusia itu, dia nemuin orang satu persatu, sahabatnya dia, orang tuanya dia, keluarganya dia. Akhirnya dia selama 49 hari itu ngejalanin waktu sama keluarganya. Dan ternyata
waktu pertengahan dia selama jadi manusia, dia nyamperin si peramalnya ini lagi. Peramalnya ini bilang, sebenarnya kamu masih bisa hidup jadi manusia selamanya, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kamu harus, si Airin ini harus ngebalikin perannya dia sebagai ibu sama istri dari anaknya sama Angga ini. Terus dia mikir dong, suaminya ini kan udah punya istri, Mas, mana mungkin dicerain gara-gara itu. Tapi ternyata selama kehadiran Airin ini juga makin nambah konflik Angga sama Mita ini, suaminya sama istri barunya. Dari awalnya mereka emang udah dingin, ditambah lagi kehadiran Airin, tambah gak ada rasa itu, hambar hubungannya. Akhirnya si Mita ketahuan mau minta cerai sama Angga. Airin tahu, tapi terus Airin nyamperin ke Mita, jangan, dia tahu Mita ini orang baik, maksudnya jangan, jalanin aja. Dia bilang, Airin ini bilang kalau dia juga nggak selamanya kok di sini, gitu, ada waktunya. Terus ngelihat itu, Airin makin yakin kalau dia nggak mau ngerebut. Ya udah, dia bilang nggak apa-apa, 49 hari aja itu udah cukup kok, dia bisa ngebahagiain orang-orang tersayangnya lagi, maksudnya kasih pengertian lagi biar lebih ikhlas. Nah terus ternyata waktu suatu hari si peramal ini ke sebuah vihara yang ada di rumah Abu itu juga. Biasa dia emang sering ke situ kan. Nah jadi dia masuk ke suatu ruang doa, ruang harapan. Di situ biasanya orang-orang itu nulis di kertas, nanti digantungin. Kayak harapan kita gitu harapan ya. itu. Nah waktu dia masuk pertama kali, dia langsung lihat satu surat yang ada tulisan nama dari ibunya Airin ini. Oh, ibunya si Airin. Iya, yang nulis berarti udah nulis. Airin. Nah, si ibu Airin ini ternyata nulis suatu harapan. Harapannya tuh gini, aku cuma mau bertemu anakku sebentar saja. Mungkin gara-gara itu dipertemukan. Iya bener, peramalnya itu langsung yakin banget karena itu Airin bisa hidup lagi, tapi ada batas waktunya. Ya, ada batas. Akhirnya hari demi hari Airin tetap menjalani hari-harinya sama keluarganya, ngabisin waktu sama keluarganya, anaknya. Dia kerja, tiba-tiba dia kerja nih di TK anaknya. Jadi guru. Bukan, dia jadi kan ada setiap siang itu ada makan siang disiapin dari sekolahnya. Dia kerja di bagian itu dapurnya, dia nyiapin makanan. Jadi dia bisa ngertiin anaknya banget, ngasih makan walaupun anaknya tuh nggak tahu itu ibunya. Dia bisa ngasih makanan, ngasih makan siang gitu. Terus ternyata anaknya ini kan waktu sebelum ada Airin kerja di situ, sebelum Airin hidup, anaknya ini emang kayak kekurangan gitu. Dia tumbuh kembangnya tuh lambat sama anak-anak yang seusianya dia. Soalnya gak ada yang ajarin. Iya, kayaknya dia mungkin faktor keluarga juga. Faktor keluarga. Dia belum bisa baca, sedangkan teman-temannya lain udah bisa baca. Dia jarang banget ngomong, sampai diem. Terus kadang diajak ngomong sama gurunya pun dia diem. Emang psikisnya itu kayak bermasalah gitu. Dia umur segitu tapi belum bisa apa-apa. Iya, belum bisa apa-apa, ngomong belum terlalu bisa. Soalnya faktor itu juga nggak sih, kalau si Angga kan cuma sendirian, kalau Angga kerja siapa yang ajarin si anaknya? Cuma di sekolahan doang kan. Jadi ya mungkin faktor itu. Tapi semenjak Airin ada, mungkin ada ini kali, ikatan batin. Jadi dia langsung kayak aktif di sekolah, happy aja, mau main. Biasanya nggak mau main sama teman-teman, nggak mau ngomong sama teman-teman. Jadi semenjak Airin kerja di situ, dia mau ngomong sama teman-temannya, dia mau main gitu. Nah terus di hari-hari akhir Airin mau kembali, nah Airin minta izin pamit sama semua orang-orang terdekatnya. Maksudnya ikhlasin aja dia, biar dia pergi, ini udah keputusan terbaik dia.
Saya kalau belum diikhlasin nggak bakal pergi juga kan. Iya Pasti benar arwahnya masih gentayangan istilahnya gitu. Terus Airin juga ngasih semangat ke Angga, maksudnya jangan terbawa terus traumanya, harus bisa kembali bekerja lagi, bisa kembali kerja lagi jadi dokter. Sayang banget ya, udah Iya, kuliah mahal susah-susah. Iya bener banget, udah ngabisin Iya. waktu bertahun-tahun Iya, kan, makanya. tapi nggak bisa nerusin profesinya. Jadi abis itu mungkin Angga berpikir, dia semangat lagi. Akhirnya Angga balik, Oh, bisa perlahan-lahan dikit-dikit dia mulai belajar. Iya, mulai belajar. Tapi balik sama lagi. si Mita itu balikan nggak dia? balik. Oh, balik. Karena permintaan Airin kan. Airinnya bilang dia percaya sama si Mita ini karena dia tahu Mita orangnya. Ya, gimana udah tahu Iya. gitu ya. Mita juga mau banget ngurus Si anaknya ini, walaupun itu bukan anak kandung dia kan. Dia benar-benar bawa anaknya ini ke sekolah, ngasih Jarang-jarang makan. loh ya biasanya. Iya, mau ibu gitu, tiri kan ibu biasanya tiri jahat. Ini bagus banget ya. Iya, makanya Airin ngeliat itu, ngeliat sikapnya Mita, Mm-mm. jadi dia percaya kan, dia percayain semuanya sama Mita, dia tahu Mita orang baik. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya hari demi hari itu cepat banget, akhirnya udah 49 hari dia di dunia. Nggak kerasa ya, 1 bulan tuh nggak kerasa. Iya bener banget. Terus dia udah ditentuin waktunya, tempat ketemunya juga, dimana sama si peramal ini yang bakal bawa dia, bantu dia buat kembali. Jadi waktu itu dia udah ketemu sama peramalnya di suatu taman bunga. Itu cantik banget tamannya sih, cantik banget tamannya, kayak antara nyata nggak nyata sih tamannya tuh, karena cantik banget. Nah jadi Penuh bunga-bunga. iya pastinya penuh bunga-bunga, taman bunga gitu. Terus peramalnya udah nunggu dia di situ, dia datang dengan yakin kalau dia bakal pergi, dan dia kaget di situ ternyata ada anak sama suaminya itu, ada Angga sama anaknya juga. Ternyata peramal ini udah ngasih tahu, maksudnya biar Airin ini bisa ngelihat anaknya untuk terakhir kalinya. Terus, Sebelum dia benar-benar pergi. Iya benar, pas sebelum Airinnya pergi, dia minta izin ke peramal ini, dia mau peluk anaknya dulu sebentar. Di situ dia bilang sama anaknya sambil meluk, temui ibumu di kehidupan selanjutnya. Terus anaknya ini nggak tahu kenapa, emang mungkin ada ikatan batin ya, dia langsung meluk balik Airin. Dia bilang ibu. Oh, dia bilang ibu gitu. Padahal dia nggak tahu. Tapi emang kalau anak sama ibu kan Iya. apa sih ikatannya tuh Iya, benar-benar kuat. Benar banget. Terus Airinnya langsung netesin air mata karena dia terharu kan. Anaknya Padahal ngakuin gitu. iya, kok bisa gitu manggil dia ibu padahal dia nggak tahu itu mamanya kan. Terus Airin habis itu dia makin ikhlas, dia makin yakin Dia mau pergi. iya, karena anaknya udah kayak gitu sama dia kan. Terus akhirnya dia balik ke peramal itu udah bawa cermin, maksudnya si peramal bilang pamit ke diri sendiri. Di situ Airin bilang terima kasih. Pamit ke iya. diri sendiri. Dia bilang terima kasih untuk dirinya sendiri karena emang kan perjuangan yang dia lewatin tuh nggak gampang. Dia berjuang buat anaknya selama 5 tahun juga dia nggak tenang, Melihat selingkuhannya buruk itu nggak bahagia semenjak dia pergi. Akhirnya sekarang semuanya udah ikhlas, udah membaik. Akhirnya dia bilang terima kasih buat diri sendiri gitu. menarik banget. Itu baru singkatnya Itu ya. baru singkatnya. Kalian belum tahu dialog-dialog yang menarik lagi di betul. dalam Detail-detailnya tuh ada di novelnya. 2, 3. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu aku nih penasaran banget nih, dari tadi kan udah denger dari awal tuh udah diceritain ya sampai akhir kayak dikit-dikit itu. Aku pengen nanya, pesan moral dari novel ini tuh sebetulnya apa sih? Kayak teman-teman pasti penasaran juga kan. Nah, iya, dari cerita novelnya ini Sampai Jumpa Ibu sebenarnya mau mengajak para pembacanya tuh untuk menghargai hidup sebagai manusia di dunia ini. Kayak jangan pernah punya mindset kalau kita hidup pasti matinya tua. Nanti tua kita baru mati kan. Kalau udah tua baru mati gitu. Padahal bukan ya. Iya, padahal enggak, kita nggak akan tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mau kita masih muda, mau lewat apapun caranya kita nggak tahu.
mau besok kita meninggal kita nggak tahu Iya, kan. bener banget. Kayak Mm-mm. cuma plek aja udah. Iya betul udah banget. lewat. Jadi novel ini mengingatkan bahwa kita sebagai manusia itu nggak akan pernah tahu kapan kematian sama maut itu memisahkan kita dengan orang-orang yang tersayang gitu. Jadi hargain waktu kalian semasa hidup sama orang-orang tersayang kalian. Apalagi keluarga ya. Iya, jangan family. pernah menyia-nyiakan waktu Bener itu. banget. Jangan terlalu sibuk sama kehidupan dunia. Iya bener. Kayak sibuk main handphone gitu kan. Biasa kan sering tuh kita ngumpul main HP. tapi main handphone. Padahal Nah. udah susah-susah ngumpul, Iya. udah susah dandan-dandan, cantik-cantik, Iya, malah tapi nggak diajak ngobrol. Iya, nggak kan. diajak ngobrol. Jadi hargai waktu kalian semasa hidup. sebelum terlambat Iya, ya, sebelum kayak terlambat. Airin mana tahu kalau misalnya Iya. dia meninggal di Iya. pas hamil gede Pas gitu. lagi nelpon lagi Iya. mau nyebrang gitu tiba-tiba kan, kita nggak akan ada yang tahu gitu kita sebagai manusia kapan mau dipanggil gitu. Terus ada satu kutipan nih dari Airin apa nih di novel ini. Itu mungkin hal terindah yang bisa kita rasakan saat masih hidup adalah mengungkapkan perasaan kita kepada orang terkasih, juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka. Gitu. Dalam banget ya, dalam Iya. banget. Aduh, pokoknya suka banget deh sama novel ini, soalnya ini novel tuh berbeda sama novel biasanya. Biasanya kan romantis terus ya. Iya. Kayak kurang Nah, itu itu ada kekeluargaannya. gitu. Aku tuh mau ngeluarin circle itu. Kayak pembaca sekarang itu kan nyarinya novel romantis. Keluar dari Nah, zona iya, nyaman. aku mau ngajak pembaca itu buat keluar dari zona nyamannya. Maksudnya masih ada loh novel-novel yang selain romantis itu yang seru, yang bakal seru, ya yang menarik juga. Yang menarik itu nggak selalu romantis gitu loh. Ayo dong baca juga nih yang genre-genre lainnya gitu, jangan romantis doang, karena kan masih banyak tuh novel-novel yang selain romantis yang bagus-bagus juga. Setuju banget. Oke, lanjut nih ke pertanyaan ke-6, itu pertanyaan terakhir. Gak kerasa banget ya teman-teman, udah mau selesai aja ini talk show ala-ala podcast ini, udah mau selesai aja. Jadi daripada penasaran lu, yuk langsung aja. Aku pengen nanya nih, terakhir nih, bagaimana Kalista tetap konsisten dengan satu cerita hingga tamat? Kadang kan pasti ngerasa bosen gitu ya. Iya. Kalau stuck idenya tuh gimana nih? Bener Siapa tahu Kalista bisa kasih tips-tips ke teman-teman semua yang pengen jadi penulis juga. Nah, sebenarnya tuh simple ya, tips-tipsnya tuh simple banget. Jadi yang pertama itu, kalau kalian mau nulis novel, itu kalian harus kuasai dulu topiknya. Jangan kayak mau nulis novel tapi kalian ngelihat, oh novel tentang remaja di sekolah lagi ngetren, Populer, lagi populer. iya, lagi Udah nulis ngetren, ini aja. udah nulis itu aja. Padahal kalian gak menguasai itu, kalian gak memahami. Jadi pasti itu, percaya deh, pasti bakal stuck di tengah-tengah. Itu stuck. Terus yang kedua, kalau kalian lagi nulis, itu jangan maksain diri buat cepet-cepet selesai. Pokoknya sejalanin aja, jalanin aja, santai. ya santai aja, relax aja, jalanin aja, ngetiknya jangan buru-buru. Itu kalau kalian buru-buru hasilnya nggak bakal maksimal. Ya, apalagi jadi alurnya jadi Iya, kecepetan. jadi terlalu cepet cepet. gitu loh. Padahal konfliknya belum klimaks gitu iya, ya, iya. belum klimaks. Kita udah mau cepet-cepet Iya, udah mau selesaiin cepet-cepet. kan. Nah, terus yang ketiga itu, nah ini sering banget kan kalau lagi nulis kan pasti sering stuck. Mau lanjutin apa Stuck nih? ide nih. Iya. Apalagi yang harus Mau lanjutin apa nih? Jadi kalau lagi stuck itu, aku saranin kita kalau lagi nulis itu stop dulu, relax dulu diri sendirinya, refreshing dulu, buka sosmed kek, hiburan-hiburan. iya, dia ngehibur bisa. diri sendiri dulu, atau jalan-jalan keluar dulu, ngeliat yang ijo-ijo. Setuju. Soalnya novel itu kan tulisan gitu ya. Iya, kita harus ketik kita harus satu-satu. ngetik, kita harus jalan ceritanya tuh jangan sampai ada yang miss. Bener Jadi banget. kita harus benar-benar fokus kan. Jadi kalau lagi stuck, aku saranin harus berhenti dulu, jangan dipaksain dulu, harus refreshing. Jangan Setuju dipaksain. banget. Kalau Gitu. dipaksa nggak, yang Iya. ada nggak selesai itu Iya. novelnya. Jadi kayak harus revisi Iya, ulang benar-benar, gitu benar-benar terus. Jadi banget. makan waktu kan. Iya, jadi kayak kita kesannya maksa. Maksa. Padahal nggak sesuai itu ceritanya, banyak yang miss jadinya gitu. Ya, setuju banget.
Oke teman-teman, gak kerasa udah selesai nih acara podcast kali ini. Gak kerasa ya teman-teman, pasti seru banget ya. Kalian tuh pasti penasaran banget ya sama buku Sampai Jumpa Ibu ini. Kalau misalnya penasaran banget, langsung aja nanti kalau bukunya udah rilis, kalian langsung tuh serbu aja, kita baca bareng-bareng. Terus juga kalau misalnya bagi kalian yang pengen belajar cara nulis novel, juga bisa tuh lihat contoh dari bukunya Kalista, kayak yang lihat gimana sih gaya bahasanya, sudut pandang yang gampang tuh gimana gitu, terus alur ceritanya tuh gimana, biar teman-teman semua di sini tuh bisa ngerti gitu. Oke, jadi segitu aja kali ya pertemuan kali ini. Aku bener-bener seneng banget bisa ngundang Kalista di sini, ngobrol-ngobrol bareng sama aku, nggak Aku sendirian. juga seneng loh. Oh iya, udah bagus banget kan. Jadi nggak sendirian gitu, ada yang nemenin. Iya. Jadi udah sih, udah itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah dengerin. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada episode selanjutnya ditungguin lagi ya. Oke, makasih. Bye-bye semua. Bye-bye.